Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafri dengan NIM 18060065. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 15 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. Umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan seolah-olah sektor keuangan atau finansial kurang begitu nyata atau real. Patrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa-masa awal pembangunan modern. Namun, begitu sistem keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa-masa awal pembangunan modern, begitu sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, risiko penetapan harga, pengumpulan, dan perdagangan. Serta yang keenam, peningkatan likuiditas aset. Baik inovasi di bidang teknologi maupun bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern. Keduanya merupakan syarat perlu dalam revolusi industri. Ketika pembangkit listrik tenaga uap dan air memerlukan investasi besar yang difasilitasi oleh inovasi di bidang perbankan, pembiayaan, dan asuransi. Perbedaan antara sistem keuangan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Yang pertama, negara maju. Di negara-negara maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya-upaya pemerintah disengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadi lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya untuk merendahkan gejolak aktivitas ekonomi pada saat terjadinya kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah uang yang beredar, agregat, serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi, dalam halnya bahwa bertambahnya uang beredar akan memicu perluasan ekonomi dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Ini merupakan teori monetaris kegiatan ekonomi. Para pendukungnya berpendapat bahwa dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar, pemerintah di negara maju dapat mengatur kegiatan perekonomian mereka dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain dari isu moneter adalah ekonomi Keynesian yang berpendapat bahwa bertambahnya penawaran atau jumlah uang beredar meningkatkan ketersediaan pinjaman. Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju cenderung menyederhanakan suatu proses yang kompleks, hal tersebut menunjukkan dua aspek penting, yaitu kurang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Yang pertama, kemampuan pemerintah negara-negara maju untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar mereka serta menaikkan dan menurunkan biaya-biaya pinjaman di sektor swasta dapat dimungkinkan oleh adanya pasar uang dan kredit yang sangat terorganisasi, saling bergantung secara ekonomi dan berfungsi secara efisien. Yang kedua, tingkat bunga diatur baik oleh kendali kredit administratif maupun oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar, sehingga cenderung terdapat konsistensi dan tingkat bunga yang relatif seragam di berbagai sektor ekonomi dan di seluruh wilayah negara tersebut. 2. Negara berkembang. Sebaliknya, pasar dan lembaga keuangan di banyak negara berkembang sangat tidak terorganisasi, seringkali bergantung secara eksternal dan terfragmentasi. Banyak bank umum di negara-negara berkembang merupakan cabang luar negeri dari perusahaan perbankan swasta terkemuka di negara-negara maju. Oleh sebab itu, orientasi mereka, seperti halnya perusahaan multinasional lainnya, cenderung memperhatikan kuantitas moneter eksternal ketimbang internal. Kemampuan pemerintah negara berkembang untuk meregulasi jumlah uang beredar nasional makin terhambat oleh keterbukaan perekonomian mereka. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda. Yang pertama, pasar uang terorganisasi yang kecil, yang seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat
mengenai batas dan tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Pasar uang yang kedua, pasar uang tidak terorganisasi yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi yang menjadi tumpuan besar individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Di negara-negara berkembang, keputusan investasi seringkali kurang peka terhadap pergerakan bunga. Terlebih lagi, sejumlah negara Amerika Latin yang lebih besar, contohnya Brazil dan Argentina, di masa lalu telah mengikuti kebijakan pertumbuhan industri yang dibiayai oleh inflasi, di mana kebijakan moneter ekspansif bersama dengan defisit anggaran yang besar menghasilkan tingkat bunga real negatif atau tingkat inflasi melebihi tingkat bunga nominal. Gagasan dasarnya adalah bahwa tingkat bunga yang rendah secara artifisial akan mendorong investasi, membiayai defisit fiskal, dan mendorong pertumbuhan output industri. Tetapi mungkin terdapat hambatan penawaran struktural parah atau elastisitas penawaran yang rendah yang menghambat ekspansi output sekaligus permintaan meningkat. Peranan bank sentral dan langkah alternatif. Pertama, peranan bank sentral di negara-negara maju. Di negara-negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuatan eksklusif yang sangat besar. Kegiatan kelompok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum, yaitu yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bankir bagi pemerintah. Yang ketiga, bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima, operator kebijakan moneter dan kredit. 2. Dewan mata uang. Dewan mata uang menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap. Ini merupakan pengaturan alternatif klasik bagi bank sentral. Meskipun dewan ini memberikan stabilitas nilai tukar, hal ini dilakukan dengan biaya mengorbankan independensi untuk melaksanakan peran fungsional lebih baik dari bank sentral. Yang ketiga, lembaga alternatif bank sentral. Terdapat beberapa alternatif terhadap bank sentral standar. Pertama, lembaga bank sentral transisional. Keempat, bank sentral supranasional. English mata uang. Lembaga bank sentral pada perekonomian terbuka. Peran bank pembangunan. Bank pembangunan merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana berjangka menengah dan panjang bagi penciptaan atau ekspansi usaha industri. Bank ini telah tumbuh di berbagai negara berkembang karena bank-bank yang sudah ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka pendek untuk tujuan komersial atau dalam hal bank sentral, pengendalian dan regulasi jumlah uang beredar agregat. Selain bank umum yang ada menetapkan syarat pinjaman yang seringkali tidak sesuai untuk pendirian badan usaha baru atau untuk pembiayaan proyek berskala besar. Pertumbuhan dan penyebaran bank pembangunan di negara-negara berkembang cukup substansial. Pada tahun 2000, jumlahnya telah bertambah hingga ratusan, dan sumber dana keuangan telah membubungkan hingga miliaran dolar. Terlebih lagi, sumber modal awalnya berasal dari Bank Dunia, badan bantuan bilateral, dan pemerintahan setempat. Pertumbuhan pembiayaan bank pembangunan kini makin difasilitasi oleh modal dari investor swasta, baik individu maupun lembaga, luar negeri dan domestik. Hampir 20% dari pangsa modal bank pembangunan ini dimiliki asing, dan 80% berasal dari investor lokal. Terlepas dari pertumbuhan mereka yang luar biasa, bank pembangunan telah menuai kritik karena konsentrasi berlebih mereka pada pinjaman berskala besar. Mereka berpendapat bahwa pinjaman yang kecil tidak sepadan dengan waktu dan energi yang dibutuhkan dalam melakukan pembiayaan kredit. Akibatnya, perusahaan pembiayaan ini hampir menutup diri sepenuhnya kepada perusahaan kecil. Sekalipun bantuan seperti itu sangat penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih luas dan seringkali mencakup porsi besar dari kebutuhan bantuan dalam sektor swasta. Pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan makro. 1. Pembiayaan informal tradisional. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek.
Pembiayaan informal adalah pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal, melainkan pinjaman antar anggota keluarga. Contoh-contohnya antara lain adalah arisan dan skema pinjaman kelompok. 2. Lembaga pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lainnya yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Lembaga pembiayaan makro mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan-layanan tersebut dengan berbagai macam cara dan menurut aturan kelembagaan masing-masing. Dalam kasus perbankan desa atau skema pinjaman kelompok, sekelompok calon peminjam membentuk suatu asosiasi untuk meminjam dana dari bank umum, bank pembangunan pemerintah, LSM, atau lembaga swasta. 3 faktor yang saling terkait telah memberikan kesulitan tersendiri untuk melonggarkan kendala kredit bagi wirausaha mikro dari kalangan perempuan berpendapatan rendah. Yang pertama, wirausaha mikro seringkali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki jaminan sama sekali. Yang kedua, jumlah bagi para pemberi jaminan konvensional untuk menilai kualifikasi pinjaman. Yang ketiga, pinjaman kecil itu memiliki biaya yang lebih besar untuk diproses berdasarkan pinjaman per dolar yang diberikan. 3. Potensi keterbatasan pembiayaan makro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tetapi, sebagian orang mungkin lebih memilih untuk menerima upaya dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha yang berisiko. Kebanyakan pendanaan untuk penyampaian biaya mikro berasal dari keyakinan atas nilainya sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Tetapi kalangan miskin menghadapi beragam masalah. Beberapa di antaranya tidak bisa ditangani hanya dengan melonggarkan kendala kredit saja. Mereformasi sistem keuangan. 1. Liberalisasi keuangan, tingkat bunga real, tabungan, dan investasi. Pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjam besar, bersama dengan meluasnya inflasi tingkat tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang selama tahun 1980-an. Resesi global tahun 1981 sampai 1982 dan 1987 menguak betapa rentannya pinjaman bank pembangunan sehingga pada akhir dasawarsa itu hampir setengah dari bank-bank melaporkan adanya 50% atau lebih pinjaman yang masih tertunggak dan seperempat pinjaman lainnya melewati batas jatuh tempo melebihi 25%. Dengan tingkat bunga real pada tabungan yang negatif dan harapan berlanjutannya inflasi serta devaluasi nilai tukar yang berkontribusi pada pelarian modal besar-besaran, tidak mengherankan bahwa banyak sedikit orang yang ingin menabung. Salah satu solusi yang sering diusulkan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan meliberalisasikan sektor keuangan dengan memungkinkan tingkat bunga nominal meningkat hingga menyamai tingkat bunga pasar. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga real naik ke tingkat positif sehingga dapat mencabut subsidi bunga eksplisit yang disalahgunakan oleh peminjam tertentu atau pencari rente yang cukup berkuasa untuk memperoleh akses jatah kredit. Yang kedua, kebijakan keuangan dan peran negara. Argumentasi dasarnya adalah bahwa pasar keuangan sangatlah berbeda dari pasar-pasar lainnya, dan bahwa sebagian besar alasan untuk meliberalisasikannya pasar keuangan ternyata tidak didasarkan pada pemahaman ekonomi yang memadai tentang bagaimana pasar-pasar itu bekerja, maupun pada cakupan potensial dan intervensi pemerintah. Ada 7 potensi kegagalan pasar, yaitu yang pertama sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman. Yang ketiga, eksternalitas gangguan keuangan. Yang kelima, pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima, persaingan yang tidak sempurna. Yang keenam, tidak efisiennya pasar-pasar kompetitif di sektor keuangan. Yang ketujuh, investor yang tidak memiliki informasi. 3. Perdebatan atas peranan pasar saham. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham dapat memainkan peran yang sangat kontraktif dalam merangsang pertumbuhan.
Lebih mencengangkan lagi, baik pengembangan perbank atau pasar saham ternyata berdampak positif pada pertumbuhan secara independen, menyiratkan bahwa masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Pertumbuhan industri dan pertumbuhan pasar saham dapat terjadi secara bersamaan. Tetapi dalam hal ini, pertumbuhan pasar saham sebenarnya hanya mencerminkan pertumbuhan sektor real. Namun, beberapa peraturan tertentu memang memiliki dampak yang menghambat pengembangan dan perluasan pasar saham. Kebijakan fiskal untuk pembangunan. 1. Stabilitas makro dan mobilitas sumber daya. Jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat bunga, dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada strategi perpajakan atau pendapatan dan belanja pemerintah. Dalam jangka panjang, pemungutan pajak yang efisien adalah yang harus menjadi dasar aspirasi pembangunan pemerintah. 2. Perpajakan, langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan langsung pada individu atau dunia usaha, misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang termasuk juga bea atau tarif pajak cukai, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak pertambahan ekspor yang dikenakan pada barang-barang dibeli oleh konsumen dan diekspor oleh produsen. Negara bergantung pada 5 sektor berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan real per kapita. Yang kedua, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan real tersebut. Yang ketiga, struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Yang kelima, yang keempat, tatanan sosial, politik kelembagaan, serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok. Yang kelima, kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas Badan Pengumpulan Pajak Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara dan Privatisasi BUMN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Mengingat peran strategis yang dimainkan BUMN dalam perekonomian negara-negara berkembang dan pemerintah negara terhadap sumber daya yang langka, pentingnya bagi kita untuk memahami alasan-alasan bagi pendirian BUMN tersebut, serta langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan efisiensinya dan membantu mereka untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial dan ekonominya. Meningkatkan kinerja BUMN. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada buruknya kinerja BUMN dari segi profitabilitas dan efisiensi. Mungkin yang terpenting adalah bahwa BUMN berbeda dari perusahaan swasta, dalam artian BUMN diharapkan mengejar tujuan komersial dan sosial. Salah satu opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokusnya untuk mencari laba yang lebih ditekankan pada BUMN. Lainnya adalah pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor publik ke swasta, proses yang dikenal dengan privatisasi. Privatisasi adalah menjual aset perusahaan publik kepada individu atau kepentingan bisnis swasta. Dalam opsi pertama, mendesentralisasikan pengambilan keputusan untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan penyediaan insentif yang lebih baik bagi manajer dapat meningkatkan efisiensi produksi. Opsi kedua, privatisasi badan usaha milik negara dalam sektor produksi dan keuangan bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Administrasi publik. Banyak pengamat berpendapat bahwa kemampuan administrasi publik dan swasta merupakan sumber daya umum terlangka di negara-negara berkembang. Administrasi publik sepertinya tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika terjadi huru-hara, atau ketika konsensus pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata mufakat. Kondisi konflik antar kelas, suku, atau agama yang ikut dalam masyarakat biasanya tercermin dalam pengelolaan dan pengoperasian diri departemen dan badan pemerintah. Banyak pemerintah di negara-negara berkembang juga memiliki tujuan layanan masyarakat selain kinerja untuk menghapus kelompok elit tradisional, untuk menasionalisasikan layanan masyarakat, untuk menyesuaikan ketetapan ideologi, untuk merefleksikan atau memihak rasio etnis, atau untuk merangkul dan memarginalkan kaum minoritas. Sebagian birokrasi di negara-negara berkembang relatif mengalami kelebihan pegawai pada tingkat bawah dan kekurangan pegawai pada tingkat atas. Terjadinya kelangkaan kronis dalam hal manajer berkemampuan tinggi yang mampu membuat keputusan independen. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bab 15 ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.